Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi merpati piyik susah giring teman-teman. Oke teman-teman, ya kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya punya merpati piyik. Nih, ini giringnya jadi ngaco ya teman-teman. Kadang mau hinggap di betinanya, kadang dia pergi ke kandang. Ini padahal udah giring teman-teman. Ini juga saya buat videonya sengaja buat subscriber saya ya, yang bertanya, Bang, kenapa kalau burung saya itu giring terus ketika digeber itu nggak mau hinggap ke betinanya? Terus juga dia katanya burungnya dimandiin terus jadi nggak giring. Oke, memang kalau burung lagi giring kayak gini seperti ini nih teman-teman, ini nggak boleh kita mandikan teman-teman. Kenapa? Karena nanti giringnya itu bisa hilang teman-teman. Jadi nggak bisa giring. Jadi giring cuman nggak terlalu giring teman-teman. Jadi giringnya hilang atau bisa jadi giringnya kendor. Nah terus yang kedua teman-teman nanya, oh kayak ini kenapa kok merpati piyikan saya udah giring tapi nggak mau nempel ke betina? Itu wajar nih seperti ini. Ini kadang dia kemana-mana tuh teman-teman bisa lihat. Jadi dia belum mengetahui betinanya. Ini wajar ya teman-teman, semua piyik kayak gini. Jadi teman-teman nggak usah heran dan nggak usah takut. Nanti juga piyik ini akan berkembang, kegiringannya akan beda dengan yang ini teman-teman. Ini yang di sini ini udah dewasa. Jadi dia paham, dia nggak bakalan kabur dan dia selalu di betina. Kalau yang masih piyik ini teman-teman bisa lihat ya, sisa 3 teman-teman. Tuh, ini piyik. Jadi ada yang bertanya nih, Bang, kenapa kadang dia hinggap ke jantan terus kemana-mana? Emang semua piyik kayak gini, apalagi yang belum tahu telur. Jadi ada beberapa piyik yang mau langsung jadi, ada, itu tergantung karakternya. Ada yang begini, ada malah punya saya ada yang lebih parah. Ini nih teman-teman, ini waktu belum tahu telur yang ini. Nih teman-teman, waktu belum tahu telur dia suka masuk ke kandang, jadi pergi dibawa ke jalan. Pernah saya bawa ini bahkan nggak mau terbang teman-teman, giring kayak gini tapi nggak mau terbang. Nah itu wajar teman-teman. Jadi kalau merpatinya masih piyik terus nggak mau terbang, teman-teman jangan terbangan dulu, teman-teman harus bersabar. Karena ini pecinta merpati ya teman-teman, bukan ambisi. Jadi teman-teman jangan berambisi terburu-buru atau gimana. Jadi rawat dan sayangilah merpati kesayangan kita. Nih seperti ini. Ini juga telat telur teman-teman. Jadi giringnya kayak gini. Ini tadinya nggak saya giringkan ya teman-teman. Cuman karena ada yang bertanya piyikan, jadi saya giringin lagi nih teman-teman. Tuh, merpatinya kayak giringnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau piyik nggak bisa terbang, jadi ini jangankan untuk diterbangkan ya teman-teman, untuk ke betinanya saja dia kadang nggak tahu nih teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu untuk mengatasi piyik-piyikan yang seperti ini, teman-teman harus bersabar teman-teman. Kalau bisa nunggu si betinanya sampai bertelur dulu teman-teman, baru teman-teman bisa mainkan. Jadi kita sabar, nikmati aja prosesnya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat malah ini makan-makan di bawah. Ini yang piyik ya teman-teman. Jadi itu kalau pengalaman saya pribadi, teman-teman harus sabar untuk merawatnya. Jangan terburu-buru, karena nggak semua piyikan yang bisa langsung dimainkan teman-teman. Walaupun memang ada beberapa piyikan yang bisa kita mainkan, ada teman-teman, cuman nggak semuanya teman-teman. Ada yang merpati yang begini, lihat teman-teman, giringnya juga susah.
Jadi ini wajar ya teman-teman. Nah teman-teman udah paham ya, yang bertanya di komentar tuh. Kalau nggak paham teman-teman bisa komentar lagi di video ini ya. Tuh, ini cara mengatasi pijikan yang nggak mau giring, terus nggak mau nempel ke betina. Caranya ya kita harus sabar, kita nunggu teloran dulu teman-teman. Jadi biarkan si betina ini nunggu bertelur. Nih enggak, jadi memang pergi-pergi aja teman-teman, karena dia belum mengetahui telur ya teman-teman. Nih si jantan ini belum pernah mengetahui telur sama ini, atau istilahnya anggrem, belum pernah anggrem ini teman-teman. Karena ini masih piyik. Jadi untuk giringnya juga ya teman-teman bisa lihat. Tuh, ini ada saya contoh lagi nih teman-teman yang sudah mengetahui telur. Ini yang sudah mengetahui telur. Ini awalnya juga nggak begini teman-teman. Teman-teman bisa bedakan. Nih, ini juga sama teman-teman, masih awal proses. Ini udah 2 kali neloran teman-teman. Tuh, teman bisa lihat. Ini waktu teman bisa lihat ya. Ini videonya ada waktu bukan sama ini, saya ini ganti jodoh. Ini nggak bisa kayak gini teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini telat latih ya teman-teman. Tuh, ini giringnya edan teman-teman. Kenapa bisa begini? Karena ini udah mengetahui telur teman-teman. Jadi lihat teman-teman, beda sama yang tadi. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ada yang merpatinya nggak mau ke betina, terus kadang ke atas atau masuk ke kandang, kalau belum tahu telur itu wajar teman-teman. Udah teman-teman diurus saja, itu punya saya juga ada. Jadi kadang dia masih lari-lari, kadang menclok sana menclok sini. Jadi nggak pasti teman-teman. Emang kayak gitu. Nah teman-teman harus, kalau itu harus sabar. Jadi teman-teman bisa melatihnya dengan kayak gini teman, naik turun, naik, naik, turun. Tuh teman-teman bisa dengan begini teman-teman. Lakukan terus begini. Ini sampai merpatinya lelah teman-teman. Gak usah teman-teman terburu-buru atau berambisi untuk diterbangkan jauh-jauh teman-teman. Nanti kalau itu mah gampang teman-teman. Yang penting teman-teman merpatinya tahu betina aja dulu teman-teman, karena untuk menerbangkan itu sangat mudah teman-teman, dan melatih di lapangan juga sangat mudah teman-teman. Tapi yang susah ini yang bakalan bisa jadi merusak karakter merpati proses dari awal ini teman-teman. Yang tadi tuh teman-teman, tuh merpatinya yang itu saya nggak terlalu terburu-buru ya teman-teman. Jadi saya biarkan saja. Kalau dia mau giring ya saya naik turunkan, kalau nggak giring pun saya diamkan, nunggu sampai bertelur. Jadi ada beberapa merpati tuh, ini juga malah larinya ke sini teman-teman. Merpati yang giringnya bagus ada, saya juga pernah punya satu pijikan. Jadi dia belum tahu telur juga giringnya memang bagus. Itu dari karakternya teman-teman, nggak bisa kita rawat atau kita gimana kan, itu nggak bisa. Memang dari merpatinya. Kalau ini agak susah, tapi saya lebih suka yang ini teman-teman. Jadi yang dari awalnya itu susah dilatih, kayak susah giring, saya lebih suka. Karena apa? Jadi saya menikmati proses-proses dari tahapan-tahapan ketika merpatinya belum begitu kenceng, dari merpatinya masih iwir-iwir teman-teman. Jadi saya nikmatin semua, jadi saya tahu karakter merpatinya teman-teman. Jadi memang ya ada perjalanannya teman-teman. Nih kayak ini teman-teman, nih saya kan ini belum tahu nih. Ini giringan demi giringan itu nanti akan bertahap teman-teman. Jadi saya nanti akan menyukainya, teman-teman juga pasti nanti suka. Ini awalnya kan jelek. Ini kayak ini nih teman-teman tuh, giringnya kayak gitu. Itu kan nggak menyenangkan, jelek. Tapi kalau kita rawat, kita rutin latihnya, terus kita jemur, ya kita perlakukan sama lah teman-teman. Jangan dibeda-bedain, nanti hasilnya bisa seperti ini nih teman-teman. Ini juga teman-teman bisa lihat, ada ini video yang ini merpati ini sama. Ini kalau di
suruh ke sini malah masuk ke kandang, suruh ke sini malah kemana nggak jelas. Tapi sekarang sudah berbeda teman-teman. Tuh, ini nggak bakalan nyasar. Ini tinggal kita bisa latih ya teman-teman. Kita bisa latih di sawah atau di jalan. Nah itu latihnya pun kita nggak boleh jauh-jauh dulu teman-teman. Kita sedikit demi sedikit bertahap juga sama teman-teman. Karena merpati butuh proses ya teman-teman. Jangan ambisi. Nih, tuh ini seperti ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman cara mengatasi merpati yang susah ngeket, giringnya ngeket. Merpati khususnya piyik ya teman-teman. Karena semua piyik hampir rata-rata itu susah giringnya teman-teman. Beda sama yang udah dewasa. Nih teman-teman, kalau ini udah dewasa, jadi giringnya ya tuh teman-teman bisa lihat. Jadi beda teman-teman. Nah ini pun melalui proses teman-teman. Tuh, ini kan pijiknya juga ada prosesnya teman-teman. Ini juga beda teman-teman. Tuh teman-teman. Kalau ini indukan. Aduh, tuh kepalanya masuk. Op. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar ya. Silakan teman-teman lihat cara menggiringkan merpati. Cuman kalau teman-teman mempunyai keluhan yang merpatinya seperti ini, khusus piyik ya teman-teman. Tuh seperti ini. Nih giringnya harusnya kalau tahu telur mantep teman-teman. Tuh. Kadang juga ada yang masih blekur teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu wajar teman-teman. Tapi kalau usianya segini nih teman-teman. Ini piyik sisa lar 3. Tuh teman-teman, ini asli piyik ya teman-teman. Tuh ini anakan sendiri, ini lupa saya kasih ring teman-teman. Tuh ada di video waktu masih kecilnya di koleksi merpati saya teman-teman. Ini merpatinya. Ini untuk mengatasi piyik yang susah giring ya teman-teman, atau susah dimainin, susah diterbangin. Nih caranya begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bersabar, tunggu merpatinya sampai nelor. Jadi jangan terburu-buru. Nih kayak ini nih teman-teman. Ini juga udah lama ini. Cuman betinanya saya karena nggak ada lagi teman-teman. Harusnya mah diganti ini. Harusnya diganti, cuman karena nggak ada betina lagi ya teman-teman. Jadi saya nggak diganti. Kenapa harus diganti? Karena ini memang betinanya telurnya lama pisan teman-teman. Dari ini juga yang ini waktu ini jodohnya yang ini sama ya, giringnya kayak gini-gini terus. Karena apa? Karena nggak bertelur. Nah saya untuk mengakalinya itu gimana? Memang bisa teman-teman, bisa diganjel pakai telur-teloran. Cuman saya nggak punya telur-teloran teman-teman. Kadang saya pakai telur beneran. Saya ganjelnya teman-teman. Diganjel lu dalam artian kalau ini burung nggak nelor, nanti kita dikasih telur yang bukan telur dia. Jadi nanti biasanya si jantan itu mengerami teman-teman. Nih si jantan ini, dan betinanya juga biasanya mengerami. Kita kasih telur dari merpati lain, atau kalau teman-teman punya bisa. Cuman karena saya nggak punya, jadi saya solusinya gampang teman-teman. Si jantan dan si betina kita pisahkan dulu selama 1 minggu. Lebih lama lebih bagus. Kalau 1 minggu dirasa kurang, teman-teman bisa ditambah lagi pemisahannya itu 2 minggu teman-teman. Ini seperti ini udah saya pisahkan teman-teman. Terus gini kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau merpati nggak tahu telur itu giringnya kayak gini-gini aja teman-teman. Nanti kadang dia terbang kemana, apalagi kalau dibawa kayak ke lapangan. Ini kalau di lapangan diam aja teman-teman, pelangap longo ini dia nggak bakalan bisa terbang karena di sini masih wilayahnya, jadi berani. Tuh teman-teman lihat aja teman-teman pergerakannya, tuh padang turun nggak jelas. Oh cuman ini udah harusnya ini masuknya udah dua giringan teman-teman. Cuman karena ininya nggak bertelur jadi ya lama teman-teman. Ya kita harus sabar tuh. Ini 3 lar lagi ya teman-teman. Ini piyik asli, masih piyik. Jadi
Yang teman-teman yang bertanya bagaimana cara mengatasi piyik yang susah giring, ya itu teman-teman. Jadi kita harus sabar dan kita tunggu sampai si betinanya bertelur dan ini si jandanya suruh mengerami telur. Terus yang kedua itu kalau posisi lagi giring begini teman-teman nggak boleh dimandikannya ya teman-teman. Jangankan ini piyik teman-teman, ini yang dewasa juga kalau lagi giring itu dimandikan biasanya giringnya akan berkurang teman-teman. Jadi kalau posisi lagi giring kayak gini teman-teman cukup jemur aja teman-teman, nggak perlu dimandikan. Teman-teman perlu lap-lap aja teman-teman, kakinya dilap sama ininya dibersih-bersihin aja, cukup dilap-lap aja teman-teman, nggak usah dimandiin. Karena kalau dimandiin giringnya kurang, itu akan berkurang. Gimana teman-teman? Saya rasa teman-teman mengerti ya dengan penjelasan saya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.